Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Alhamdulillah Pak Reza juga baik. Sehat selalu ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajarnya walaupun kita belajar di rumah. Pada hari ini Pak Reza akan menampilkan video yang berisi tentang soal-soal dengan materi 1. Organ pencernaan manusia. 2. Macam-macam penyakit pencernaan manusia. 3. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Jadi soal Pak Reza terdiri dari 3 materi. 1 adalah organ pencernaan manusia. 2. Penyakit organ pencernaan manusia. 3. Cara menjaga kesehatan organ pencernaan manusia. Soal kali ini agak lebih banyak karena terdiri dari 25 soal. 25 soal ini Pak Reza bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah 15 soal Pak Reza bacakan. Bagian kedua 5 soal pilihan ganda Pak Reza tampilkan pada video, dan 5 soal isian singkat Pak Reza juga tampilkan pada video. Jadi pesan Pak Reza adalah tolong dengarkan baik-baik, simak baik-baik, perhatikan baik-baik supaya kalian bisa memahami maksud soal tersebut. Dan sebelum mengerjakan soal, kalian harus belajar terlebih dahulu. Ya, langsung saja Pak Reza mulai bacakan. Soal yang pertama. Gigi manusia atau orang dewasa terdiri dari 3 jenis gigi, yaitu gigi manusia orang dewasa terdiri dari 3 macam gigi, yaitu A. Gigi seri, gigi susu, gigi taring. B. Gigi seri, gigi taring, gigi geraham. C. Gigi seri, gigi susu, gigi geraham. D. Gigi susu, gigi taring, gigi geraham. Pak Reza ulangi. Gigi manusia orang dewasa terdiri dari 3 macam gigi, yaitu A. Gigi seri, gigi susu, dan gigi taring. B. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. C. Gigi seri, gigi susu, dan gigi geraham. D. Gigi susu, gigi taring, dan gigi geraham. Sudah jelas ya anak-anak? Pak Reza ulangi lagi 1 kali lagi. Nomor 1. Gigi manusia orang dewasa terdiri dari 3 macam gigi, yaitu A. Gigi seri, gigi susu, dan gigi taring. B. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. C. Gigi seri, gigi susu, dan gigi geraham. D. Gigi susu, gigi taring, dan gigi geraham. Nomor 2. Bagian lidah. Bagian lidah. Bagian lidah yang paling dalam, paling belakang, bagian lidah paling belakang, berfungsi untuk merasakan rasa. A. Manis. B. Asam. C. Asin. D. Pahit. Bagian lidah paling belakang berfungsi untuk merasakan rasa. A. Manis. B. Asam. C. Asin. D. Pahit.
Nomor 2, Pak Reza ulangi sekali lagi. Bagian lidah yang paling belakang berfungsi untuk merasakan A. Manis, B. Asam, C. Asin, D. Pahit. Nomor 3 agak panjang dan rumit, jadi tolong perhatikan baik-baik. Nomor 3, urutan organ pencernaan manusia yang benar adalah urutan organ pencernaan manusia yang benar adalah A. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. B. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, anus. C. Mulut, tenggorokan. C. Pak Reza ulangi. C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. D. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Pak Reza ulangi soalnya. Nomor 3, urutan organ pencernaan manusia yang benar adalah A. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. B. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, anus. C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. D. Mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Pak Reza ulangi. Urutan organ pencernaan manusia yang benar adalah A. Mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, anus. B. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, anus. C. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. D. Mulut, tenggorokan, lambung, usus besar, usus halus, anus. Nomor 4. Berikut ini yang bukan. Berikut ini yang bukan merupakan enzim yang terdapat di lambung. Berikut ini yang bukan merupakan enzim yang terdapat di lambung. Yang bukan. A. Pepsin, B. Renin, C. Tripsin, D. Asam klorida. Pak Reza ulangi. Berikut ini yang bukan merupakan enzim yang terdapat di lambung. Yang bukan terdapat di lambung adalah A. Pepsin, B. Renin, C. Tripsin, D. Asam klorida. Nomor 5. Di mulut terdapat enzim yang berfungsi untuk mengubah titik-titik menjadi titik-titik. A. Mengubah tepung menjadi gula. B. Mengubah protein menjadi pepton. C. Mengubah kasein susu menjadi kasein. D. Mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Pak Reza ulangi. Di dalam mulut terdapat enzim yang berfungsi untuk mengubah titik-titik menjadi titik-titik. A. Mengubah tepung menjadi gula. B. Mengubah protein menjadi pepton.
C. Mengubah kasein susu menjadi kasein. D. Mengubah lemak menjadi asam lemak. Nomor 6. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menetralkan racun di dalam tubuh adalah A. Ginjal, B. Empedu, C. Pankreas, D. Hati. Organ pencernaan pada manusia yang berfungsi untuk menetralkan racun di dalam tubuh adalah A. Ginjal, B. Empedu, C. Pankreas, D. Hati. A. Ginjal, B. Empedu, C. Pankreas, D. Hati. Nomor 7. Pada usus halus terdapat organ yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, yaitu A. Ileum, B. Duodenum, C. Jejunum, D. Rektum. Nomor 7 Pak Reza ulangi. Pada usus halus terdapat organ yang berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan, yaitu A. Ileum, D. B. Duodenum, C. Jejunum, D. Rektum. A. Ileum, B. Duodenum, C. Jejunum, D. Rektum. Nomor 8. Getah pankreas menghasilkan 3 enzim. Getah pankreas menghasilkan 3 enzim. Yang salah satunya dapat mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim tersebut adalah enzim titik-titik. A. Enzim pepsin, B. Enzim tripsin, C. Enzim amilase, D. Enzim lipase. Pak Reza ulangi. Nomor 8. Getah pankreas menghasilkan 3 enzim. Yang salah satunya berfungsi untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim tersebut adalah enzim titik-titik. A. Enzim pepsin, B. Enzim tripsin, C. Enzim amilase, D. Enzim lipase. Nomor 9. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk mengontrol gula darah dalam tubuh adalah enzim manusia yang menghasilkan hormon untuk mengontrol gula darah dalam tubuh adalah A. Hati, B. Ginjal, C. Pankreas, D. Empedu. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk mengontrol gula darah dalam tubuh adalah A. Hati, B. Ginjal, C. Pankreas, D. Empedu. Pak Reza ulangi sekali lagi. Nomor 9. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk mengontrol gula darah dalam tubuh adalah A. Hati, B. Ginjal, C. Pankreas,
D. Empedu. Nomor 10. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral adalah nomor 10. Pak Reza ulangi soalnya. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dalam tubuh adalah A. Usus halus, B. Usus 12 jari, C. Usus penyerapan, D. Usus besar. Pak Reza ulangi sekali lagi. Nomor 10. Organ pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dalam tubuh adalah A. Usus halus, B. Usus 12 jari, C. Usus penyerapan, D. Usus besar. Nomor 11. Penyakit pencernaan yang menyerang usus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella adalah A. Mah, B. Usus buntu, C. Tifus, D. Disentri. Pak Reza ulangi soalnya. Nomor 11. Penyakit pencernaan yang menyerang usus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella adalah A. Mah, B. Usus buntu, C. Tifus atau tipes, D. Disentri. Nomor 12. Pelebaran pembuluh pada anus yang disebabkan karena mengejan terlalu maksimal sehingga anus mengeluarkan darah disebut penyakit A. Appendicitis, B. Gastritis, C. Wasir, D. Tipes. Pak Reza ulangi. Nomor 12. Pelebaran pembuluh anus yang disebabkan karena mengejan terlalu maksimal sehingga anus mengeluarkan darah atau anus menjadi luka adalah A. Appendicitis, B. Gastritis, C. Wasir, D. Tifus atau tipes. Nomor 13. Penyakit pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar atau sulit BAB karena kurang konsumsi makanan berserat adalah A. Tipes, B. Diare, C. Konstipasi, D. Disentri. Nomor 13 Pak Reza ulangi. Penyakit pencernaan yang ditandai dengan sulit buang air besar karena konsumsi makanan karena kurang konsumsi makanan yang berserat disebut A. Tipes, B. Diare, C. Konstipasi, D. Disentri. Jadi penyakit sulit buang air besar itu disebut apa anak-anak? A. Tipes, B. Diare, C. Konstipasi, D. Disentri. Nomor 14. Kondisi di mana umbai cacing mengalami peradangan dan penuh dengan nanah
sehingga menimbulkan rasa nyeri dan sakit, disebut penyakit A. Tipes, B. Apendiksitis, C. Gastritis, D. Ambeien. Kondisi di mana umbai cacing mengalami peradangan. Umbai cacing mengalami peradangan dan penuh dengan nanah, sehingga menimbulkan rasa nyeri atau sakit, adalah penyakit A. Tipes, B. Apendiksitis, C. Gastritis, D. Ambeien. Pak Reza ulangi pilihannya: A. Tipes, B. Apendiksitis, C. Gastritis, D. Ambeien. Nomor 15. Penyakit kekurangan vitamin E disebut penyakit kekurangan vitamin E disebut A. Kwashiorkor, B. Avitaminosis, C. Obesitas, D. Kemandulan. Penyakit kekurangan vitamin E disebut A. Kwashiorkor, B. Avitaminosis, C. Obesitas, D. Kemandulan. Jadi kalau kita kekurangan vitamin E, dapat menyebabkan apa? A. Kwashiorkor, B. Avitaminosis, C. Obesitas, D. Kemandulan. Jika kita kekurangan vitamin E, dapat menyebabkan penyakit apa? A. Kwashiorkor, B. Avitaminosis, C. Obesitas, D. Kemandulan. Nah, sudah 15 soal yang Pak Reza bacakan. Tinggal 10 soal lagi. 10 soal ini terdiri dari 5 soal pilihan ganda Pak Reza tampilkan pada video, dan 5 isian singkat yang Pak Reza tampilkan pada video juga. Jadi tolong baca dengan baik-baik, perhatikan gambarnya dengan baik-baik supaya kalian tidak salah. Tetap jangan lupa belajar. Oke? Ya, kita lanjutkan aja ke nomor 16. Soal berikutnya adalah soal pilihan ganda 5 soal. Ya, langsung saja. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambarnya seperti itu. Diingat-ingat. Pada organ yang ditunjukkan oleh huruf X terjadi proses titik-titik. A. Pengendapan susu menjadi kasein oleh enzim renin. B. Penguraian protein menjadi asam amino oleh enzim pepsin. C. Pencernaan lemak dan gliserol oleh enzim lipase. D. Penguraian amilum menjadi gula sederhana oleh enzim petialin. Nomor 16 Pak Reza ulangi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada organ yang ditunjukkan huruf X terjadi proses A. Pengendapan susu menjadi kasein oleh enzim renin. B. Penguraian protein menjadi asam amino oleh enzim pepsin. C. Pencernaan lemak dan gliserol oleh enzim lipase. D. Penguraian amilum menjadi gula sederhana oleh enzim petialin. Nomor selanjutnya, nomor 17. Perhatikan gambar berikut ini. Gambarnya seperti itu. Ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10-nya nggak ada, Ding. Selanjutnya, soalnya adalah enzim yang terdapat pada saluran pencernaan.
nomor 6. Nomor 6 itu seperti ular itu loh anak-anak, yang hulet-hulet itu nomor 6. Berfungsi untuk titik-titik. A. Penguraian protein. B. Membunuh bibit penyakit. C. Mengubah susu menjadi kasein. D. Mencerna zat gula menjadi amilo. Nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Enzim yang terdapat pada saluran pencernaan nomor 6 berfungsi untuk A. Penguraian protein. B. Membunuh bibit penyakit. C. Mengubah susu menjadi kasein. D. Mencerna zat gula menjadi amilo. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu gambarnya. Yang di bawah lambung. Salah satu fungsi enzim yang dihasilkan saluran pencernaan yang ditunjukkan tanda panah seperti pada gambar adalah A. Mengubah protein menjadi pepton. B. Mengubah zat tepung menjadi gula. C. Mengubah susu menjadi kasein. D. Mengasamkan makanan. Salah satu fungsi enzim yang dihasilkan saluran pencernaan yang ditunjukkan tanda panah tersebut adalah A. Mengubah protein menjadi pepton. B. Mengubah zat tepung menjadi gula. C. Mengubah susu menjadi kasein. D. Mengasamkan makanan. Nomor selanjutnya nomor 19. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, itu gambarnya. Ini yang ditanda panah. Jadi yang oranye itu. Pada bagian yang ditunjuk oleh tanda panah terdapat enzim yang berfungsi untuk pada bagian yang ditunjuk oleh tanda panah terdapat enzim yang berfungsi untuk A. Mengubah lemak menjadi asam lemak. B. Mengubah zat tepung menjadi gula. C. Membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan. D. Menguraikan protein menjadi asam amino. Nomor 19, Pak Reza ulangi sekali lagi. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda panah terdapat enzim yang berfungsi untuk A. Mengubah lemak menjadi asam lemak. B. Mengubah zat tepung menjadi gula. C. Membunuh kuman yang masuk bersama makanan. D. Menguraikan protein menjadi asam amino. Nomor 20. Nomor 20 terakhir pilihan ganda. Jadi nomor terakhir pilihan ganda. Soal pilihan ganda yang terakhir. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya sama dengan nomor 19. Tapi tanda panahnya beda. Nah, di situ. Pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X atau tanda panah terdapat enzim petialin yang berfungsi untuk A. Mengubah lemak menjadi asam lemak. B. Mengubah zat tepung menjadi gula. C. Membunuh kuman yang masuk bersama makanan. D. Mengubah protein susu menjadi kasein. Nomor 20, perhatikan gambar berikut ini. Pada bagian yang ditunjukkan oleh tanda X atau
tanda panah terdapat enzim petialin yang berfungsi untuk A. Mengubah lemak menjadi asam lemak, B. Mengubah zat tepung menjadi gula, C. Membunuh kuman yang masuk bersama makanan, D. Mengubah protein susu menjadi kasein. Soal selanjutnya adalah soal isian singkat yang jumlahnya 5 soal. Jadi tolong perhatikan baik-baik. Langsung saja. Nomor 21. Gerak meremas-remas makanan dan mendorongnya ke lambung yang terjadi di kerongkongan disebut titik-titik. Gerak meremas-remas makanan dan mendorongnya ke lambung yang terjadi di kerongkongan disebut titik-titik. Nomor 22. Penyakit darah sukar membeku karena kekurangan vitamin K adalah penyakit titik-titik. Penyakit darah sukar membeku karena kekurangan vitamin K adalah penyakit titik-titik. 23. Penyakit kekurangan protein atau karena gizi buruk disebut penyakit titik-titik. Penyakit kekurangan protein atau karena gizi buruk disebut penyakit titik-titik. Nomor 24. Tempat penyimpanan sisa-sisa makanan yang telah membusuk adalah titik-titik. Tempat penyimpanan sisa-sisa makanan yang telah membusuk adalah titik-titik. 25. Singkat padat jelas. Penyakit pengerasan hati biasa disebut titik-titik. Penyakit pengerasan hati biasa disebut titik-titik. Alhamdulillah selesai 25 soal yang Pak Reza sajikan dalam video. Jangan lupa 1. Dikoreksi lagi sebelum mengumpulkan. 2. Berdoa setelah selesai mengerjakan supaya nilainya baik. 3. Jangan menunda-nunda saat mengerjakan. Jangan menunda-nunda saat ada pekerjaan rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.